Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Surya, apa kabar nih hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi di Surya Edukasi bersama saya Anete Gadis Audi dan saya ditemani oleh Vina Nurindasari selaku host hari ini. Hari ini merupakan episode keempat dari Surya Edukasi. Hari ini kami akan mengajak sahabat Surya untuk belajar bersama narasumber kita tentang sejarah Hari Pahlawan. Oleh karena itu, di studio hari ini telah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau merupakan guru IPS di SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Beliau adalah Ibu Ranti Eliani Esos. Assalamualaikum Ibu, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, baik. Anet gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Bu Vina, sehat? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Alhamdulillah. Bagaimana nih Bu kesibukan Ibu belakangan ini? Dikatakan sibuk enggak, dikatakan enggak sibuk juga lah ya. Sebagai seorang guru tetap lah ya punya kesibukan ya. Baik sahabat Surya, seperti yang kita ketahui di bulan November ini adalah dikenang sebagai Hari Pahlawan. Nah, tepatnya tanggal 10 kemarin. Nah, bagaimana sih sejarah atau yang melatar belakangi ditetapkannya tanggal 10 November itu sebagai Hari Pahlawan? Nah, langsung saja kita dengarkan penjelasannya secara langsung dari Ibu Ranti Eliani Esos. Kepada Ibu, disilahkan. Iya, terima kasih Bu Vina atas waktunya. Baik anak-anak yang Ibu cintai ya. Jadi Ibu akan menjelaskan secara singkat saja ya tentang kronologis ya. Kenapa kota Surabaya itu disebut sebagai kota pahlawan. Jadi secara garis besar ketika Jepang datang ke Indonesia 1 Maret 42, kemudian 8 Maret 1942 ya. Belanda itu akhirnya menyerah ya terhadap Jepang karena mungkin diserang tiba-tiba nggak siap. Nah, mereka menyerah tanpa syarat kepada pemerintah Jepang di daerah Kalijati Subang. Nah, singkat cerita kita sudah diganti ya, penjajahan diganti dari Belanda ke Jepang. 3 tahun setelahnya ya, tepat 14 Agustus 1945, akhirnya Jepang menyerah kepada tentara sekutu ketika waktu itu kota Hiroshima dan Nagasaki termasuk kota besar di Jepang itu dibom atom oleh sekutu tanggal 6 dan 9. Ibu rasa Anet pasti sudah pernah ya dengar materi ini di SD. Nah, ketika Jepang menyerah tanpa syarat, nah tanggal 14 itu, disinilah kesempatan rakyat Indonesia untuk segera merdeka. Siapa sih yang mau dijajah selama-lamanya kan? Iya. Nah, disitulah ya. Akhirnya disepakatilah antara golongan muda dan golongan tua untuk segera memerdekakan. Tepat tanggal 17 Agustus, kita akhirnya memproklamasikan kemerdekaan kita di seluruh dunia. Pokoknya dunia sudah tahu Indonesia sudah merdeka. Nah, setelah kita merdeka, ya ternyata tentara sekutu itu masih ingin ya. Jadi dengan dibonceng nikah tentara Hindia Belanda, tentara sekutu, tentara Inggris datang ke Indonesia, tepatnya di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945 itu mereka masih ingin ya mengembalikan pihak atau negara kita kepada pemerintah Hindia Belanda. Jadi pihak Inggris nih, tentara Inggris sama nikah ini kerjasama. Ya, nah tentu saja ya melihat kedatangan tentara sekutu yang diboncengi itu artinya ditumpangi, disisipi oleh tentara nikah. Nah ini membuat rakyat Indonesia yang baru mereka marah kan, wah ini sih nggak bisa nih, berarti kita mau dijajah lagi. Nah disitulah akhirnya terjadilah pertempuran fisik, ya senjata tembak menembak. Nah apalagi ketika pada waktu itu Jenderal AWS Malabi, pimpinan tentara Inggris itu tewas. Nah disinilah akhirnya timbullah pertempuran besar-besaran. Jadi mengingat banyaknya korban jiwa dari Indonesia belasan ribu, belum lagi rakyat sipil, belum lagi pihak dari tentara sekutu. Nah, karena banyaknya korban jiwa, maka ditetapkanlah ya kota Surabaya sebagai kota pahlawan. Dan setiap tahunnya, setiap tanggal 10 November diperingatilah sebagai kota pahlawan. Nah itu dia sejarah singkat. Kenapa Surabaya disebut sebagai kota pahlawan? Baik, jadi pertempuran itu terjadinya di kota Surabaya ya, kota Surabaya, ya? Betul. Kemudian dipimpin oleh siapa tadi, Jenderal Malabi itu ya, Bu, ya. Nah,
Itu pimpinan dari negara Jepang, begitu Bu? Dari Inggris. Dari Inggris, Iya, maaf saya ya. iya, Dari Jepang kan Inggris. sudah kalah waktu itu. Dari Nah, Inggris. Jadi ada pejuang kita namanya Bung Tomo, pernah dengar slogan Merdeka atau Mati? Iya. Nah, itu dia yang mempopulerkan istilah Merdeka atau Mati. Nah, itu dia ya. Jadi singkatnya, secara singkat, begitulah kenapa Surabaya disebut sebagai kota pahlawan. Oke. Ini sangat menarik sekali ya penjelasannya. Ya, Nah, secara garis besar itu. iya, baik Bu. Misalnya gini Bu ya. Jadi ini kan tadi tentang pahlawan ya Bu ya. Nah, iya. jika kita kaitkan Hari Pahlawan ini dengan generasi muda sekarang ya Bu ya. Nah, bagaimana sih menurut Ibu cara untuk generasi muda ini dalam menghargai perjuangan dari para pahlawan yang telah berkorban sejak dulu Bu? Iya. Jadi intinya sebagai generasi muda tentu kita harusnya, mereka terutama ya, Anda sebagai seorang pelajar kan harus menghargai jasa pahlawan. Mereka sudah berkorban nyawa, harta, benda, waktu. Kalau kita tidak, mereka, anak-anak tentu tidak bisa menikmati sekolah seperti sekarang kan. Nah, seperti anaknya kan sebagai seorang pelajar. Banyak yang bisa dilakukan sebagai seorang pelajar untuk memaknai, mengartikan apa sih yang telah dikerjakan atau dilakukan oleh para pahlawan kita di masa lalu. Nah, salah satunya ya, banyak sih sebenarnya Bu Vina. Pertama tentu saja sebagai anak harus bertanggung jawab. Belajar yang rajin, ya kan? Iya. Hormat sama orang tua, berkarya. Misalnya menjadi seorang penyanyi, boleh. Penyanyilah yang bertanggung jawab. Ya kan? Sebagai seorang pelukis, pelukisnya yang bertanggung jawab. Anda hobinya apa? Kayak olahraga berenang. Olahraga renang. Boleh jadi atlet renang. Gitu kan misalnya kan? Ikut perlombaan. Itu kan menjadi pahlawan kalau menang di kancah internasional. Pahlawan bangsa. Ya, pahlawan terhadap orang tua bisa jadi anak yang baik. Pahlawan keluarga, sekolah misalnya, menjadi misalnya siswa yang berprestasi ketika perlombaan. Itu kan pahlawan. Jadi memaknai pahlawan tidak harus kita memanggul senjata seperti itu kan, apa ikut perang, ya enggak, itu kan sudah ada jobnya ya, serahkanlah kepada para bapak ABRI kita. Nah itu dia ya, jadi sebagai seorang pelajar tunjukkan prestasi, berbuat yang baik, berkarya, menjadi anak yang berbakti, rajin belajar intinya itu kan. Nah itu sudah bisa diartikan sebagai pahlawan. Itu kalau menurut saya. Iya. Nah, gini juga Bu. Sekarang ini kan kita tidak jauh dari era digital begitu ya, Iya, Bu, betul. perkembangan digital. Nah, masih banyak para pemuda dan para pelajar begitu dalam penggunaan media, penggunaan alat-alat elektronik begitu ya Bu ya, yang tidak digunakan dengan baik begitu Bu. Nah, ini kita kaitkan lagi dengan Hari Pahlawan. Bagaimana menurut Ibu agar mereka para pemuda atau para pelajar begitu ya Bu ya, dalam penggunaan handphone kan masih gadget gitu Bu ya. Iya, Nah, gadget. dengan kita sikapi dengan Hari Pahlawan agar mereka ini tidak sampai salah dalam Menggunakan gitu. penggunaannya begitu Bu ya. Bagaimana Iya. menurut Ibu? Nah, sekarang Ibu tanya dulu sebentar sama Anet ya. Nah, jadi kita tanya-tanya ya. Manfaat handphone kan tentu banyak positif ya buat belajar. Apa contohnya Anet misalnya? Contohnya untuk mencari informasi. Mencari materi pelajaran, mengerjakan tugas. Nah, tentunya kalau misalnya dikaitkan dengan pahlawan ya, banyak sih Bu Vina yang bisa dilakukan anak-anak. Misalnya ada perlombaan atau ada tugas atau apa gitu kan. Carilah yang positif di media elektronik ya kan. Atau mungkin ya pokoknya intinya sebagai anak ya, jangan melakukan atau mencontoh hal-hal yang tidak baik ya. Kita kan era globalisasi ya. Apapun pengaruh dari luar itu bebas, bisa dibuka. Apalagi kan ini istilahnya handphone kita pegang. Apa aja ya, ibaratnya globalisasi itu kan dunia dalam genggaman. Apa aja bisa dibuka. Nah, tentu sebagai anak-anak kalau membuka handphone ya sebagai seorang pelajar tentu harus bertanggung jawab. Ini boleh atau tidak, ini pantas atau tidak. Nah, seperti itu ya. Jadi ambillah yang positif, jangan yang negatif. Kemudian pengaruh-pengaruh yang jelek ya jangan diikuti. Itu kalau menurut saya. Ya, baik. Nah, baik sahabat Surya, sebelum kita lanjut membahas bersama narasumber terkait dengan terkait dengan Hari Pahlawan tadi, saya ingin mengingatkan sahabat Surya untuk terus update informasi terkini tentang SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Sahabat dapat mengunjunginya di www.smpm1ptk.com.
Baik, kita lanjut lagi pembahasan ini bersama Ibu Ranti. Berdasarkan yang Ibu sampaikan tadi, saya mau nanya nih Bu, Ya, bagaimana sikap kita untuk tetap teguh jika dalam mengikuti perlombaan belum mencapai kemenangan? Ini kan satu di antara contoh perjuangan untuk diri sendiri ya Bu. Iya betul ya. Sebagai manusia kan gak ada yang sempurna ya. Iya. Nah tentu kadang-kadang apa yang kita ingin kita capai kadang-kadang tidak tercapai. Satu kuncinya jangan putus asa. Nah terus tekun gigih. Gagal coba lagi. Gagal coba lagi. Kuncinya itu ya. Orang yang sukses itu pertama pasti dia gagal. Kalau nggak pernah gagal itu namanya bukan sukses. Ya, jadi kalau tidak tercapai apa yang kita inginkan, kita jangan putus asa. Coba lagi, insya Allah ada jalan keluarnya. Yang penting jangan patah semangat. Nah, itu aja sih sebenarnya saran Ibu kuncinya. Jangan putus asa, tekun gigih. Sama seperti para pahlawan Ibu Iya, ya, yang pahlawan terus kan? berjuang begitu ya Bu ya. Bu Vina. Yang terus berjuang untuk mencapai kemenangan, kemerdekaan begitu ya Bu ya. Iya, Sama halnya juga ketika para pelajar begitu Bu ya. Iya, betul. Dalam mengikuti perlombaan, jadi mereka harus terus berjuang untuk mencapai kemenangan itu. Kalau gagal, Coba lagi begitu ya Bu ya. Coba lagi ya, pokoknya itu. Oke, baik. Jangan patah semangat. Oke. Nah, ini terakhir nih Bu. Iya, Apa pesan silakan, yang Bu Vina. ingin Ibu sampaikan untuk siswa SMP Muhammadiyah 1 Pontianak dan sahabat Surya yang dalam memaknai Hari Pahlawan ini? Iya. Kalau tadi sudah kita bincang-bincang ya, intinya kan Hari Pahlawan itu kan kita peringati adalah intinya kita untuk mengenang ya jasa para pahlawan, karena jasanya kita bisa merdeka seperti sekarang. Anak-anak bisa bersekolah, bisa berprestasi ya. Jadi satu pesan Ibu ya untuk anak-anak Ibu ya. Kalian dalam belajar itu harus sungguh-sungguh giat ya. Yang pasti hormat sama orang tua, sama guru. Kalau tadi menemuin kegagalan, jangan putus asa. Jangan patah semangat. Usaha dan berdoa. Insya Allah apapun ada jalan keluarnya. Yang penting itu ya, semangat terus. Ya. Jangan pantang menyerah. Oke. Demikianlah Surya Edukasi kita hari ini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan sahabat Surya. Terima kasih Ibu Ranti Sama-sama. atas kesediaannya untuk bergabung bersama kami di Surya Edukasi ini. Iya, sama-sama. Terima kasih juga Bu Vina sudah Iya. diundang. Terima kasih juga untuk sahabat Surya yang telah setia menonton dan mendukung kanal YouTube SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Untuk sahabat Surya yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Jangan lupa juga ikuti kami di Facebook Muhammadiyah 1 Pontianak dan IG SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Saya Anete Garis Audi dan Vina Nurindasari. beserta kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sama-sama atas Bu Vina. kesediaannya. Terima kasih juga Anet.